Halo teman-teman, ketemu lagi di kelas Canilbo FX dan video kali ini akan membahas tentang garis tren atau trend line. Kita langsung mulai aja ya. Nah, apa itu garis tren? Jadi garis tren itu atau yang biasa kita sebut dengan trend line ada dua jenis ya. Ada uptrend, ada downtrend. Dan garis tren bisa dibuat dengan bantuan trend line atau garis tren. Kalau Anda buka di TradingView itu ada yang namanya garis tren ya. Sangat mudah. Nah, untuk cara membuatnya kita bisa menggunakan bantuan dari satu tools yang ada di TradingView atau kita bisa menghubungkan satu titik ya dengan titik lain, misalnya untuk garis tren yang sedang naik marketnya uptrend gitu. Jadi garis lurus yang menghubungkan antara lembah-lembah yang naik secara berurutan ya. Jadi kalau Anda patokannya adalah market yang sedang naik atau bullish, maka Anda menghubungkan titik-titik terendah atau di bottomnya, atau juga bisa juga dengan menggunakan titik-titik tertinggi yaitu puncak-puncaknya. Nah, kebalikannya kalau Anda ingin membuat garis tren untuk market bearish atau downtrend ya. Nah, untuk membuat garis tren paling sedikit ya memang harus ada dua titik ya. Dua titik harga, entah itu harga yang tertinggi sebelumnya atau sesudahnya ya. Jadi misalnya di gambar ini ya, perhatikan kursor saya jadi bisa membuat garis tren dari titik tertinggi yang di sini dihubungkan ya, sehingga membuat satu garis. Di bagian bawah juga bisa ya, bottomnya ya. Jadi sangat mudah. Nah, lebih detail lagi tentang cara membuat garis untuk market yang sedang bullish atau uptrend. Jadi kita harus menentukan dulu ya titik terendahnya di mana. Kemudian tentukan juga garis titik tertingginya ya, jika Anda ingin menentukan garis support dan resisten. Tapi cukup dengan menentukan titik harga terendah yaitu low di bagian bawah seperti pada contoh di gambar. Titik terendah dari sebuah chart ya teman-teman ya, dihubungkan sehingga kita tahu ya itu ditarik garis lurus, maka kita lihat dari bawah ke atas membentuk garis trend yaitu uptrend ya. Jadi menarik garis dari titik terendah, dia akan semakin naik, semakin tinggi ya titiknya ya. Dari yang terendah semakin naik. Nah, dengan memperpanjang garis tersebut itu untuk mengantisipasi titik-titik support. Jadi karena kita membuat garis trend line-nya ya dari sini, dari titik terendahnya atau titik harga terendah, maka itu bisa dijadikan sebagai garis support. Nah, bagaimana untuk membuat garis downtrend? Nah, ini dia. Kurang lebih sama, tapi bedanya kita membuat titik garisnya adalah dengan menentukan titik tertinggi ya, atau high. High-nya yang mana? Nah, kita lihat di chart ini tentunya bagian atas. Kita sambungkan ya, tarik ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa garisnya menurun dari atas ke bawah. Dengan memperpanjang garis tersebut ya, sehingga nanti menjadi dua garis yang di bawah ini ya, untuk downtrend ini akan menjadi resisten. Sedangkan di bawahnya, kalau teman-teman lihat ya, lihat kursornya, ini akan membentuk garis support pada market downtrend. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ada 3 sifat utama dari garis tren ini. Apa saja itu ya? Kita bisa lihat di sini, semakin banyak titik yang dihubungkan, semakin valid dan semakin kuat garis trennya ya. Lebih jelas lagi ya, dan itu bisa untuk menahan titik support dan resisten pada pengujian berikutnya. Kemudian yang kedua, semakin valid sebuah garis tren, maka akan semakin diperhatikan atau ditaati oleh para pelaku pasar ya. Semakin valid tentu ya, karena ini menjadi patokan juga buat menganalisa. Kemudian tingkat kecuraman garis tren dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kondisi pasar
yang bullish atau yang bearish ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau dia terlalu curam, entah itu naik atau turun ke bawah ya teman-teman ya. Kita semakin bisa melihat ya, ini market mau kemana ya, gitu. Trennya kemana. Dan tentunya ini bisa ngebantu teman-teman, misalnya Anda menggunakan time frame ya. Nah, time frame untuk trendline tuh apakah sama? Kita bisa lihat di gambar, tentunya berbeda ya. Yang contoh di gambar ada H1, ada M30 ya, beda 30 menit, tapi berbeda, sedikit berbeda, tapi sama-sama ya teman-teman, sama-sama dia naik, walaupun yang di M30 tidak terlalu signifikan naik ya. Oke, jadi untuk penentuan time frame memang penting sekali. Kenapa? Karena ini berdampak juga pada akurasi ya. Jadi akurasi itu artinya validitas. Nah, jadi kemungkinan garis tren itu valid atau enggak ya, kita bisa lihat H1 M30 apakah ada persamaan. Kalau ada berarti ya valid ya teman-teman. Dan faktor noise itu ada kesalahan sinyal atau misalnya fake signal gitu. Ini biasanya terjadi pada time frame yang kecil ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading di time frame yang kecil ya. Jadi kenapa akurasi garis tren yang ditarik pada time frame yang kecil, misalnya yang kecil sekali 1 menit ya, pasti akan sangat rendah akurasinya. Berbeda kalau Anda trading di time frame yang lebih panjang ya. Karena ini juga akan mempengaruhi untuk 1-2 hari kemudian ya teman-teman ya, gitu. Oke teman-teman, sangat mudah untuk mempelajari trendline, tapi bukan berarti Anda menyepelekannya. Karena sebenarnya teman-teman, dari Anda menguasai trendline ini sangat membantu ketika kita trading di forex ya, untuk menganalisa market sebelum kita membuat keputusan entry atau open posisi. Kita perlu menentukan apakah trennya sedang naik atau sedang turun dan kapan kita menentukan open posisinya di mana. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan dianggap enteng karena dengan trendline ini benar-benar sangat membantu. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya.